Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 episode 154 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Demi membobol kota Dongyang yang menjadi kota terbesar di wilayah utara kerajaan Matahari Bulan, Huo Yuhao lantas memimpin seluruh anggota melakukan misi berbahaya, serta menghancurkan inti formasi dari dalam kota. Pertempuran brutal akhirnya pecah ketika dua Feng Hao Dolo Master jahat muncul untuk menghentikan mereka, sehingga Tang Wutong bertarung habis-habisan demi memberikan waktu kepada Yu Hao membuka gerbang kematian. Dengan kekuatan atribut es, Necromancer, hingga fusi roh palu kaisar, Yu Hao dan anggota Sekte Tang melancarkan serangan luar biasa yang mengguncang seluruh kota Dongyang. Bahkan jiwa-jiwa klan Putri Laut yang terperangkap oleh Master Roh jahat akhirnya berhasil diselamatkan. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan pose serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di dalam dunia kematian, pasca berhasil menghabisi dua Master jahat, Ye Guyi terlihat mendapatkan terobosan untuk meningkatkan evolusi roh pelindung malaikat sucinya, sehingga dia harus melakukan kultivasi untuk memurnikan energinya sementara waktu di tempat ini, dan mengharuskan anggota untuk menjaganya. Di saat Baby mengatakan, sumber daya yang didapatkan dari kota Dongyang telah melebihi ekspektasi. Bahkan kerajaan Matahari Bulan seolah-olah telah siap melakukan perang skala penuh. Ji Jue Chen tiba-tiba saja menghampiri Yu Hao dan mengajaknya duel baku hantam, sehingga bisa membantunya melakukan terobosan ke level 90. Meskipun Yu Hao merasa senang mendengarkan hal itu, tapi sayangnya dia menolak permintaan barusan dengan alasan harus segera pergi menuju lautan es dan menemukan binatang roh Putri Laut, di mana Putri Laut dikenal sebagai binatang roh tipe spiritual sangat langka, dan roh pelindung mata spiritualnya juga membutuhkan cincin roh. Oleh sebab itu, Yu Hao berniat menjelajahi lautan es untuk menemukan Putri Laut yang bersedia menjadi tubuh jiwa spiritualnya. Mendengarkan hal tersebut, Tang Wutong lantas menawarkan diri untuk ikut bersamanya, tapi Yu Hao menolaknya. Selain mereka tidak mengetahui apapun tentang binatang roh laut, pertikaian antara Putri Laut dan Kerajaan Matahari Bulan sudah bisa menjadi bukti kalau binatang roh laut pastilah tidak menyukai manusia. Di saat Tang Wutong mengatakan terlalu beresiko bagi Yu Hao untuk pergi seorang diri, Yu Hao tanpa basa-basi menunjukkan senjata ilahi pemberian Rong Nianbing, di mana selain pisau ukiran hantu yang khusus digunakan untuk mengukir dan memasak, Rong Nianbing juga memberinya senjata tarian es dan salju yang cocok untuk baku hantam. Tidak ingin kalah dan tetap ingin ikut bersama Yu Hao, Tang Wutong tiba-tiba saja melepaskan segel trisula di dahinya, bahkan membuat tombak naga emasnya seolah-olah memiliki aura trisula dewa laut milik Dewa Tangsan. Meskipun bukan trisula yang asli, namun samar-samar masihlah mengandung aura dewa, sehingga dengan adanya trisula tersebut, Tang Wutong sangat yakin mampu menjinakkan binatang roh laut. Mengingat ucapan Hecha itu dan mulai mendekati wilayah klan Putri Laut, mereka tiba-tiba saja dikejutkan melihat begitu banyak anjing laut. Namun baru saja Yu Hao beranggapan anjing laut tidaklah agresif, seluruh monster laut tiba-tiba saja meniup trompet, bahkan menciptakan hambatan aliran udara yang membuat Yu Hao dan Tang Wutong kehilangan keseimbangan. Meskipun Yu Hao menyadari para anjing laut tidak menyukai kehadiran mereka berdua, namun Yu Hao tidaklah membunuh satupun kelompok anjing laut.
melainkan hanya memberikan sebuah serangan peringatan, serta meminta mereka untuk tidak menghalangi jalannya. Jika tidak, Yuho berjanji tidak akan menahan diri. 首领，刚刚的攻击都该死！ Demi menghemat kekuatan, Yuho dan Tang Wutong lantas menggunakan perahu mekanik ciptaan guru Xuan Ziwen sehingga bisa mengantisipasi hal yang tidak terduga seperti sebelumnya. Kemudian terus menelusuri lautan es dan tiba-tiba... 我也保着，这个好。 Menyadari untuk menemukan putri laut tidak mudah, bahkan setiap perjalanan selalu saja mendapatkan masalah, Huo Yuho dan Tang Wutong pada akhirnya tidaklah menahan diri. Mereka lantas melepaskan kekuatan untuk melawan gerombolan ikan terbang. Meskipun berhasil mengusir pasukan ikan dengan kerjasama luar biasa dan mengandalkan deteksi spiritual, namun di waktu yang sama, mereka kembali mendapatkan serangan dari Paus Orca. Sehingga mau tidak mau, Yu Hao harus meninggalkan lautan menuju udara. Pasalnya kapal yang mereka gunakan hancur berkeping-keping. Tapi sayangnya, hal itu juga tidak membuat mereka lepas dari masalah. Pasalnya mereka justru terjebak ke dalam domain klan Putri Laut. Merasa muak dengan kemunculan manusia di wilayahnya, pemimpin Putri Laut lantas meminta mereka untuk tidak melakukan hal sia-sia. Pasalnya dengan kekuatan samudra dan perlindungan dari Dewa Laut, klan Putri Laut bisa dianggap tidak terkalahkan jika bertarung di wilayah lautan. Ucapan barusan juga dibenarkan oleh Yu Hao, di mana dari tekanan yang dia rasakan, Yu Hao seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang limit daulo. Meskipun di momen ini, Yu Hao sudah menjelaskan tidak memiliki niat jahat dan hanya ingin berdiskusi dengan klan Putri Laut, namun sayangnya, sang pemimpin tidaklah memperdulikannya, serta meminta pasukannya untuk melakukan penyerangan, sehingga mengharuskan Yu Hao dan Tang Wutong berjibaku menghadapi gempuran. Tidak ingin membuang waktu dan melukai satupun anggota klan Putri Laut, Huo Yu Hao lantas menggunakan domain spiritual dan teknik teleportasi, kemudian menggunakan pelemahan mental tulang roh takdir untuk mengacaukan pikiran dan menyandra pemimpin Putri Laut. Dengan begitu bisa menghentikan baku hantam. Meskipun Yu Hao tidaklah melakukan apapun dan melepaskan Putri Laut demi melarikan diri, tapi di waktu yang sama, Ratu Lautan tiba-tiba saja menunjukkan diri dan langsung melepaskan tekanan luar biasa menakutkan, serta tidak mengizinkan mereka melarikan diri dari wilayahnya. Terlebih lagi di mata Ratu Lautan, manusia sudah sering kali menghabisi binatang roh laut, jadi untuk apa mereka berani-beraninya menginjakkan kaki di wilayahnya? Yu Hao menegaskan, selama perjalanan memasuki wilayah lautan es, dia sama sekali tidak membunuh ataupun melukai makhluk lautan. Dan hal itu adalah kelonggaran yang dia berikan. Tapi jika Ratu Lautan memaksa, Yu Hao bisa saja bertindak kejam. Baru saja Yu Hao mengatakan hal tersebut, Putri Laut justru meminta ibunya tidak memberikan kelonggaran kepada para manusia hina. Pasalnya selama ini, manusia telah zolim kepada bangsa mereka. Bahkan saudara perempuannya juga telah tewas di tangan para manusia hina. Merasa ucapan anaknya adalah kenyataan, Ratu Lautan lantas melepaskan kekuatan luar biasa Edun untuk mengisolasi wilayahnya. Bahkan berniat menggunakan nama Dewa Laut untuk memberikan hukuman atas dosa para manusia. Merasa muak dengan situasi terdesak, serta Tang Wutong juga dalam situasi berbahaya, Yu Hao pada akhirnya melepaskan evolusi roh pelindung tubuh emas yang dia pelajari dari kitab rahasia sekte tubuh, sehingga mampu meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat untuk melepaskan diri dari tekanan pusaran lautan. 最顶级而强大的变化，以金色的本体武魂二次觉醒。
Meskipun Ratu Lautan mengagumi Yu Hao memiliki kekuatan spiritual luar biasa hebat di usianya yang masih terbilang muda kayak Abang Frank, namun baginya hal itu tidaklah berdampak apapun, serta langsung melepaskan tebasan spiritual ekor duyung. Sambil memblokirnya dengan tulang roh takdir yang memiliki kemampuan kebal terhadap serangan spiritual, Yu Hao juga tanpa ragu mengombinasikan kekuatan spiritualnya dengan teknik rahasia Sekte Tang, sehingga mampu memberikan serangan mematikan dari 3 arah berbeda. Namun tujuan Yu Hao bukanlah untuk menghabisi Ratu Lautan, melainkan menjebaknya dan memberikannya waktu bersama Tang Wutong untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, Putri Laut tidaklah tinggal diam. Dia bersama dengan pasukannya terus-menerus melakukan pengejaran. Tepat ketika Yu Hao dalam kondisi terdesak dan tertelan oleh Paus Orca, Yu Hao pada akhirnya menggunakan armor Dewa Perang yang secara otomatis dibuat oleh Guru Swan Ziwen untuknya, sehingga mampu meningkatkan pertahanan dan kekuatan serangannya secara signifikan, bahkan dikatakan setara dengan alat roh level 9, terbuat dari kristal es yang sebelumnya dia temukan di kediaman Sekte Naga Bumi. Dengan menggunakan armor Dewa Perang dan senjata Dewa Emosi, Yu Hao dan Tang Wutong terlihat sangat percaya diri melakukan pertempuran. Dan di waktu yang sama, Ratu Lautan pada akhirnya terbebas dari perangkap. Serta dengan perasaan emosi dan sangat membenci umat manusia, dia lantas memerintahkan seluruh bawahannya untuk membunuh mereka berdua. Sehingga mengharuskan Yu Hao melepaskan seluruh kekuatan termasuk para tubuh jiwanya untuk membantunya melakukan baku hantam. Di tengah-tengah situasi baku hantam dan menyadari jika situasi ini terus berlanjut pastilah akan menimbulkan korban jiwa, Yu Hao lantas menegaskan jika Ratu Lautan memanglah ingin bertempur, dia siap meladeninya sampai mati. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 154 ya guys ya. Dimana King Huo Yu Hao pada akhirnya berpetualang bersama Tang Wutong ke wilayah Lautan Es. Dimana tujuan Yu Hao untuk menemukan tubuh jiwa tipe spiritualnya ya guys ya. Dan nantinya bakalan dapat kok guys tubuh jiwa tipe spiritualnya yang bernama Lia ya kan. Ya yang ngikutin spoiler Mimin pasti udah hatam ya kan. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, gimana sih spoiler episode 154 episode 155, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.